Shalom, salam damai, salam kasih bagi semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, hiduplah saudara di dalam citra kesempurnaan penciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian yang harus kita hidupi di dalam kehidupan ini, saudara. Dan saya percaya, saudara, dari awal pengenalan kita akan Tuhan, sampailah kita mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang kita lalui. Namun saudara, saya pribadi belajar bahwa setiap kita harus hidup di balik citra kesempurnaan Tuhan, di balik penciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mengira saudara sama ada kita sempurna, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan saudara. Namun kita harus hidup sesuai dengan citra penciptaan Tuhan di dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, kita ini dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai dengan sifat-sifatnya Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan. Nah, demikianlah harus kita hidup di dunia ini. Demikian kita harus hidup di dalam dunia ini. Saya mau membawa kita merenungkan satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ini akan menjadi sangat memberkati bagi setiap kita. Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kata firman Tuhan, buanglah ragi lama supaya kamu menjadi adonan baru tanpa ragi. Karena Kristus, domba Paskah kita telah dikorbankan. Ayat ke-8, marilah kita sambut perayaan Paskah bukan dengan ragi yang lama, yaitu ragi kejahatan dan kezaliman, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu ketulusan hati dan keikhlasan. Demikian saudara, di balik firman ini mengajar kita untuk hidup sesuai dengan citra Allah, citra penciptaan Allah di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 saudara, saya pribadi belajar bahwa kita tidak harus menjadi atau meniru orang lain semata-mata mau menunjukkan kita besar di hadapan manusia ataupun apalagi di hadapan Tuhan. Kita tidak seharusnya menduplikasi atau meniru cara orang lain, keberadaan orang lain di dalam hidup kita agar kita kelihatan megah, agar kita mampu berjaya sama seperti orang lain. No, saudara. Nah, jikalau kita teliti firman Tuhan ini, ia berbicara tentang suatu pepatah, selalu dikaitkan dengan satu pepatah yang tertulis di ayat yang ke-6. Dia katakan, sedikit ragi mencemari seluruh adonan. Saya bicara saudara kepada setiap kita bahwa ragi yang selama ini mencemari kehidupan kita adalah dosa itu sendiri. Dan dosa itu saudara telah merasuki seluruh kedagingan kita, sehingga kedagingan kita sampai pada saat ini masih cenderung untuk mau mengikuti dosa. Namun saudara, kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita. Nah, kenapa saya katakan mari jangan jadi seperti orang lain? Karena sifat kedagingan kita ini kuat cemburu pada kejayaan orang lain, pada kebesaran orang lain, pada populariti orang lain, saudara. Kedagingan kita cemburu. Nah, sebab itu di firman ini dia katakan, jangan engkau hidup di hadapan Tuhan dalam hidupmu yang dicemari oleh ragi-ragi dunia, ragi-ragi kedagingan, ragi-ragi kesombongan, ragi-ragi ego, ragi-ragi yang tidak mau bertobat. Amin. Nah, sebab itu saudara, di firman ini berbicara, dia katakan bahwa jangan kita hidup lagi di dalam ragi yang lama, tapi mari kita menjadi acuan yang baru, acuan yang tanpa ragi, yang apa adanya, sesuai dengan citra penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita tidak perlu meniru orang lain untuk kita melihatkan kebesaran, sukses, talenta kita di hadapan Tuhan. Just be
yourself. Itu sudah sangat besar di hadapan Tuhan. Just be yourself. Just be yourself. Saya mengerti saudara ketika saya memahami bagaimana pada awalnya, pada permulaannya penciptaan Tuhan di dalam hidup saya adalah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saya mengerti bahwa ada suatu kekuatan daripada karakter itu yang ada di dalam kehidupan saya, dan itu yang harus saya hidupi, itu yang harus saya kembangkan, dan itu mampu berkembang tanpa ragi dunia, tanpa pengaruh orang lain. Amin. Amin. Sebab campur tangan Tuhan ketika Tuhan membentuk karakter kita, itu akan membuatkan kita lebih luar biasa dibanding apa yang dibentuk oleh dunia. Sebab itu di firman ini ayat yang ke-8, marilah kita sambut perayaan Paskah. Marilah kita sambut, marilah kita hidup di dalam penebusan Allah. Marilah kita hidup di dalam kehidupan baru yang dianugerahkan pada kita. Dengan apa saudara? Dengan apa? Dengan kita meninggalkan ragi yang lama, yaitu ragi kejahatan dan ragi kezaliman. So dengan apa kita hidup? Kita firman Tuhan, kita hidup, kita harus hidup dengan ketulusan dan keikhlasan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan siapapun yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin jemaat Tuhan. Nah, sebab itu saudara, firman Tuhan menjadi suatu hal yang membangun karakter kita. Firman Allah, every detail of yourself ada di dalam firman Tuhan. Ada di firman Tuhan. Segala detail tentang hidupmu ada di firman Tuhan. Masa depan, siapa engkau di hadapan Tuhan, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu, hiduplah tanpa ragi yang mampu mencemarkan seluruh hidupmu. Hiduplah dengan adonan baru, seperti roti yang tidak beragi, yang penuh ketulusan, penuh keikhlasan, apa adanya di hadapan Tuhan. Kita pasti diberkati, kita pasti menjadi karakter yang kuat, berkat yang kuat, pelayan yang kuat, hamba Tuhan yang kuat, yang justru memancarkan segala wangian-wangian berkat Allah kepada sekeliling kita, sehingga kita menjadi berkat bagi komuniti kita. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita perbaiki diri, mari kita merenungkan firman ini. Pasti firman ini akan mentransformasikan kita. Salam damai, salam kasih, selamat menikmati firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.